Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu Melasari. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara menyimpan arsip menggunakan sistem abjad, ya, atau disebut dengan alphabetical filing system. Oke, kita lihat bagaimana peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk mempraktekkan bagaimana menyimpan arsip menggunakan sistem abjad. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu tentunya ini ada seperangkat arsip. Di tangan saya ada 9 arsip, di mana ada 4 surat masuk dan 5 surat keluar. Kemudian yang kita butuhkan berikutnya adalah label. Nah, ini label untuk menuliskan kode arsipnya, ya. Selanjutnya kita punya spidol, ya. Kita punya pulpen untuk menuliskan kodenya juga. Kemudian kita akan menggunakan hanging map, tempat untuk menyimpan arsipnya, ya. Tentunya kalau kita menggunakan hanging map, kita akan gunakan juga kerangka filing cabinet, ya, yang berbentuk drawer. Ini kerangkanya. Selanjutnya di sini ada guide, ya. Ini bisa digunakan untuk guide primer atau tersier. Kemudian ada guide sekunder juga, ya, yang sengaja saya siapkan, ya, sebagai pembatas untuk menyimpan arsip-arsipnya. Baiklah, kita akan lanjut saja bagaimana cara-caranya. Sebagaimana kita ketahui bahwa urutan atau tahapan kalau kita mau menyimpan arsip, yang pertama pastikan bahwa arsip-arsip yang akan kita simpan telah mendapatkan release mark. Kemudian kita akan menentukan captionnya. Nah, bagaimana cara menentukan caption? Ini sudah dibahas pada video sebelumnya, ya. Sudah dibahas. Setelah kita tentukan caption, nanti kita akan mengkode arsipnya. Setelah mengkode, baru kita akan siapkan guide-guide dan hanging mapnya. Baru nanti kita akan simpan sesuai dengan kodenya masing-masing. Oke. Baiklah, posisi kita adalah sebagai seorang sekretaris yang bekerja di PT Hanisita, ya. Artinya, setiap arsip-arsip yang berkopkan PT Hanisita itu disebut dengan surat keluar. Sedangkan surat-surat atau arsip yang berkopkan selain PT Hanisita, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu yang dimaksud dengan surat-surat masuk. Baik, kita akan langsung saja, ya. Anggap saja semua surat yang ada di tangan saya ini sudah mendapatkan release mark, ya. Selanjutnya kita akan menentukan caption dan mengkodenya. Baik, ya. Kita langsung saja, ya. Baik, kita mulai dari arsip yang pertama. Ini adalah surat keluar, ya. Maka captionnya kita ambil dari alamat dalamnya, karena ini adalah surat keluar. Captionnya adalah Kepala Cabang BCA Finance, ya. Kalau kita indeks tentunya menjadi Central Asia Bank Finance, ya. Maka kodenya adalah C, ya. Kita coba praktekkan dengan menggunakan satu huruf terlebih dahulu, ya. Jadi kita tuliskan kodenya di sini C, diambil dari Central Asia Bank, ya. Dimana peraturan mengindeksnya sudah kita bahas di video sebelumnya, ya. Kita tuliskan kodenya C di atas kanan arsipnya. Oke. Selanjutnya kita ke arsip berikutnya. Ini adalah sama surat keluar. Maka captionnya adalah PT Kyocera Corporation, ya. Kalau kita indeks menjadi Kyocera Corporation PT, maka kodenya adalah K. Kita tuliskan di sini kodenya K, ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian di sini ada surat masuk. Kalau surat masuk dilihat dari nama PT-nya. Ini jadi captionnya. Kalau kita indeks menjadi Indah Sejahtera PT, maka kodenya adalah I. Kita ambil satu huruf dulu, ya. Kodenya I, ya. Oke, selanjutnya arsip berikutnya ini sama surat keluar, suratnya untuk Praja Sunaria Karsono, ya. Kalau kita indeks Praja Sunaria Karsono, maka kodenya adalah P. Kita tulis di sini P. Oke. Lalu ini surat keluar, lihat lagi alamat dalamnya untuk Mr. Rafael Tan Richard, ya. Maka kodenya adalah R. Kita tuliskan di sini kodenya R, ya. Selanjutnya ini surat masuk dari BCA Finance. Kalau kita indeks jadi Central Asia Bank Finance, maka kodenya adalah C. Kita tuliskan kodenya C. Lalu surat keluar lagi, lihat alamat dalamnya. Di sini sama dari BCA Finance, kodenya adalah C. Kita tulis di sini C. Lalu ini ada surat masuk dari Holiday Inn Resort, diindeks menjadi Holiday Inn Resort, kodenya H, ya. Diambil dari H ini. Selanjutnya
dari PT Harmoni Wisata. Kalau di indeks Harmoni Wisata PT, maka kodenya H. Kita tuliskan di sini H. Oke. Ini surat keluar sama ini untuk Ibu Anissa. Oh, ini sudah C. Ya. Baik. Selanjutnya kita sudah mendapatkan beberapa kode, ya. Oke, kita sudah mendapatkan kodenya. Ada kode C, kode K, kemudian kode I, kode P, kemudian ada kode R, ada kode C lagi, C, H, dan sama H. Jadi ada beberapa kode yang sama, ya. Jadi kita akan tuliskan kembali kode-kode ini pada labelnya, ya. Kita siapkan labelnya, kita akan tuliskan kodenya di sini, ya. Pertama kita tuliskan kode yang pertama, yaitu kodenya C. Kita tuliskan di sini kodenya C, ya. Oke, selanjutnya ada yang kodenya K. Kita tulis di sini K, ya. Lalu kodenya I kita tuliskan di sini I. Kemudian kodenya P, tuliskan lagi di sini P, ya. Kemudian ada kode R, kita tuliskan R, ya. Lalu kodenya C, karena sudah ada kodenya kita tidak perlu tulis ulang, ya. Lalu C sama, kita tidak perlu tulis ulang. Kemudian ada H, kita tulis H di sini H, ya. Terus berikutnya ada H. Jadi kita tidak perlu tulis ulang lagi. Jadi total ada 6 kode yang sudah kita siapkan labelnya. Oke. Kita sudah tuliskan kodenya pada label di sini. Lalu kita akan tempelkan di guide primernya. Karena kita akan gunakan hanya 1 abjad, ya. Itu kita tempelkan di sini. Oke. Oke, seluruh labelnya sudah kita tempel, ya. Kemudian kita akan coba urutkan mulai dari C, I dulu, ya. Kita ke sini I. Kemudian ada K, setelah K, oh ini H, H di sini. Sini, kita sudah buat berurutan. Sini ada C, ada H, I, sesuai dengan urutan abjadnya untuk memudahkan kita nanti dalam penyusunan di kerangka filing kabinet. Guide yang sudah kita siapkan, kemudian kita akan masukkan ke dalam kerangka filing kabinet, ya. Kemudian nanti kita sisipkan di setiap guide-nya hanging map. Kita sisipkan di sini hanging map-nya sebagai tempat menyimpan arsipnya, ya. Di setiap belakang guide-nya kita masukkan, ya. Kode C di belakangnya ada hanging map-nya, kode H di belakangnya ada hanging map-nya, kode I juga sama, kita akan masukkan hanging map-nya. Di belakang K juga sama, kita akan masukkan hanging map-nya. Kemudian di belakang kode P, guide P, kita pasang hanging map-nya. Dan terakhir R, kita masukkan hanging map-nya, ya. Jadi seperti ini, ya. Selanjutnya kita akan memasukkan arsipnya sesuai dengan kodenya masing-masing, ya. Pertama, arsip dengan kodenya H kita masukkan ke dalam foldernya. Kita taruh di belakang guide H dan di dalam hanging map-nya. Kita masukkan ke sini, ya. Selanjutnya arsip dengan kode C kita masukkan juga di belakang guide C di dalam folder hanging map-nya. Masukkan. Kemudian arsip C. Oh, sama-sama C di sini. Ada lebih dari 1. Kalau terdapat lebih dari 1, maka perhatikan tanggalnya. Ada yang tanggal 23, ada yang tanggal 26. Maka posisi arsip yang 23 disimpan di belakang arsip yang 26. Dengan asumsi arsip yang tanggal 23 itu akan disimpan terlebih dahulu dibandingkan arsip yang tanggal 26. Maka posisinya 26 di atasnya, baru kita masukkan. Selanjutnya arsip yang kodenya R kita masukkan di belakang guide R. Nah, di belakang guide R nanti masukkan ke dalam map hanging map
R. Lalu yang kodenya P kita masukkan di belakang guide P, ya. Kita masukkan, ya. Selanjutnya arsip yang kodenya I kita masukkan di belakang guide I. Lalu arsip yang kodenya K kita masukkan di belakang guide K sesuai dengan kodenya masing-masing. Lalu yang C sama kita masukkan ke dalam C. Nah, nanti perhatikan di sini sudah ada 2 arsipnya, ya. Ya, tanggalnya ada yang tanggal 4 Maret, 26 Februari, 23 Februari. Berarti yang Maret paling depan, ya, karena yang tanggalnya lebih besar. Oke, kita taruh paling depan. Oke, masukkan ke dalamnya. Lalu kode H, ya, kita masukkan ke dalam di belakang guide kode H. Sudah ada di dalamnya. Nah, nanti perhatikan. Ada 2, ada yang tanggal 29 Februari dan 13 Februari, maka 13 di belakang, 26-nya, 29-nya di depannya. Kita masukkan. Nah, kira-kira seperti itulah cara menyimpan arsip menggunakan sistem abjad dan kita gunakan kodenya 1 huruf. Ya, ini ada C, H, I, K, P, R. Ya, bagaimana cara menemukannya? Nanti kita lihat. Kalau memang dibutuhkan arsipnya yang kodenya C, nanti kita tinggal buka guide C. Nanti di dalamnya kita tinggal ambil aja arsip apa yang dibutuhkan. Ya, kira-kira seperti itulah cara menyimpan arsip menggunakan sistem abjad, di mana menggunakan kodenya 1 huruf. Ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan kodenya 2 digit, ya. Kalau tadi cuma R saja, kita akan gunakan 2 huruf, ya. Kalau tadi kodenya R, kita lihat di sini untuk Mr. Rafael yang awalnya kodenya R 1 huruf, kita coba yang gunakan yang 2 huruf. Kita tambahkan kodenya Ra dari Rafael. Kemudian berikutnya di sini untuk Praja kodenya PR, tambahkan, kita coba yang 2 digit. Kemudian di sini ada Bapak Faisal, ya, PT Kyocera, berarti kodenya KY. Tambahkan KY, ya. Kemudian di sini suratnya dari PT Indah, kita tambahkan bukan lagi I tapi tambahkan N. Oke. Selanjutnya dari PT Harmoni tambahkan jadi H. Kalau kita ambil 2 digit. Kemudian dari Holiday Inn bukan lagi H tapi jadi Ho. Kita ambil 2 digit. Holiday. Ya. Kemudian surat keluar untuk BCA Central Asia, maka tambahkan C Central. Kemudian dari BCA Finance sama dari Central C tambahkan 2 digit jadi CE. Ya. Selanjutnya ini dari untuk Ibu Anissa BCA Finance, berarti kodenya sama CE Central Asia Bank. Nah, sudah selesai untuk pengkodean 2 digit. Oke, sekarang kita akan siapkan labelnya untuk menuliskan kodenya. Di sini ada kode CE, kita tuliskan CE. Selanjutnya CE sudah ada kodenya, tidak perlu ditulis kembali. Kemudian CE sama kodenya tidak perlu ditulis kembali. Di sini ada HO, kita tuliskan HO. Lalu di sini ada HA, kita tulis di sini HA. Lalu ada kode IN, tulis di sini IN. Lalu ada kode KY, tulis lagi KY. Lalu ada kode PR, kita tulis PR. Selanjutnya ada kode Rafael, kita tulis RA. Oke, jadi totalnya ada 7 kode apabila kita menggunakan 2 digit dalam pengkodeannya. Baik, sekarang karena kita akan mempraktekkan yang menggunakan 2 digit, sebelumnya 1 digit kita simpan di guide primer, kemudian digit yang kedua kita akan simpan di guide yang sekunder. Baik, kita tempel labelnya di guide yang sekunder.
Oke, sudah kita siapkan. Sekarang kita akan susun guide-nya ke dalam kerangka filing kabinet. Kita masukkan guide primernya, ya. Di sini sudah berurutan sesuai dengan abjadnya, ya. Selanjutnya kita akan susun kembali guide yang sekundernya, di mana tiap-tiap kode kita akan pasangkan di belakang guide primernya masing-masing. Guide sekunder C berarti di belakang guide primer C. Kita pasangkan di sini. Di sini guide primernya C, sekundernya CE. Kemudian kita akan langsung masukkan mapnya, map gantungnya untuk menyimpan arsipnya. Selanjutnya di sini ada guide sekunder HO, berarti di belakang guide primer H. Kita masukkan. Kemudian kita akan sisipkan juga hanging mapnya. Selanjutnya untuk guide sekunder HA, ya, di sini ada HO, berarti di belakang, di depan HO, guide HO, sama kita sisipkan juga hanging mapnya. Di belakang guide primer H ada guide sekunder HA dan HO, ya. Selanjutnya untuk guide sekunder IN kita simpan di belakang guide primer I. Masukkan. Kemudian kita pasangkan juga hanging mapnya. Lalu guide primer selanjutnya adalah guide sekunder KI, berarti disimpan di belakang guide primer K, ya. Kemudian kita masukkan hanging mapnya juga. Selanjutnya adalah guide sekunder PR, kita masukkan di belakang guide primer P. Kita masukkan. Lalu kita sisipkan hanging mapnya, tempat untuk menyimpan arsipnya. Lalu guide sekunder PRA ditaruh di belakang guide primer R. Kita sisipkan hanging mapnya. Jadi inilah susunannya. Ada guide primer C, di belakangnya ada guide sekunder CE. Di belakang guide primer H ada kode guide sekunder HA, I ada HA, HO, I ada IN. Di belakang guide primer K ada kode KY. Di belakang guide primer P ada guide sekunder PR dan seterusnya. Selanjutnya kita akan memasukkan arsipnya sesuai dengan kodenya masing-masing. Sekarang kita lihat arsip dengan kode RA, kita akan simpan di belakang guide sekunder RA. Guide primernya R, guide sekundernya RA, kita masukkan ke dalamnya. Selanjutnya kodenya PR kita simpan di belakang guide P, ya, di belakang guide sekunder PR. Kita masukkan arsipnya. Kemudian kode KY kita simpan di belakang guide K dan di belakang guide sekunder KY. Lalu arsip kode IN disimpan di belakang guide primer I, di belakang guide IN. Kita masukkan arsipnya. Oke, kita rapikan hanging mapnya. Kemudian arsip HA di belakang guide H, di belakang guide sekunder HA. Kode HO, ya, di belakang guide H, ya, dan di belakang HO. Ini HO, taruh di sini. Lalu kode CE disimpannya di CE, di guide primer C, di belakang guide sekunder CE. Nah, ini kita masukkan. Ya. Di sini kita lihat CE-nya ada beberapa, ya. Kita lihat CE-nya lebih dari satu, ya. Di sini ada 3. Ada yang per tanggal 23 Februari, 26 Februari, dan 3 Maret.
Maka artinya 23 Februari yang pertama, yang kedua adalah 26 Februari, yang paling atas adalah 6 Maret karena ini yang terbaru, ya. Baru kita satukan, ya. Di belakang guide sekunder CE. Nah, selesai sudah penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad, di mana kita menggunakan guide primer dan sekunder. Jadi apabila kita menggunakan satu kode, maka kita cukup menggunakan guide primer saja. Kalau menggunakan 2 digit, kita bisa menggunakan guide pembantu, yaitu guide sekunder. Sehingga ini akan memudahkan penyimpanan maupun penemuan kembali arsip. Demikian praktek penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterapkan baik itu di dalam pembelajaran kearsipan siswa-siswi MPLB SMK atau di dunia kerja. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.